Besok pagi begitu adzan subuh, bangunkan suaminya, Mas bangun adzan subuh, sholat sana. Kan bojone kaget, wong 15 tahun wis nikah ndek anak 5 ora tau mbah sholat, kok hari ini mbah sholat to ya. Kok judulnya mendadak ustazah ngono lho, gitu loh. Maka saya bilang tadi, ada laki-laki memilih perempuan jadi istri. Itu nggak punya visi, Pak. Mereka menikah itu pilihan cuma karena istrinya itu cantik, tinggi, langsing, putih, dadanya berisi, kutilang dasi, kurus tinggi langsing, dadanya berisi. Coba, orang-orang itu ada di depan saya semua, gitu loh. Orang-orang ini dulu waktu milih istri itu yakin, orang kok milih, Dek, aku harus mlebu swarga, iku ngencani aku nyang swarga yuk, rak ngono kuwi. Dulu waktu nikah ya manis tenan kok, mare diabetes kok nyawang kuwi ya. Begitu nyawang dia sampai melengu akhirnya nabak tiang listrik kok, wajahmu malingkan duniaku ngono mangane. Wis ra iso turu iso lamar ngono kok. Sama ketika perempuan itu menerima laki-laki ketika melamar dia, tidak dalam bayangan aku pengen masuk surga, ku angfusaku walikum naro, aku butuh suami yang mimpin aku agar selamat dari api neraka. Yakin enggak begitu ibu-ibu yang ada di sini juga? Dulu waktu terima bapak, ya wis rupane bagus, ndek omah, gajine tetap. Kan ngono kuwi to, Bu? Nggih to. Gitu loh. Makanya kan pada waktu orientasinya dunia, maaf, adalah perempuan itu nggak peduli suaminya sholat atau tidak sholat, itu nggak peduli. Yang penting bisa bangun rumah, yang penting bisa beli mobil, yang penting bisa jalan-jalan. Bapak-bapak ketika memilih ibu, nggak peduli apakah perempuan mau nutup aurat atau tidak. Bahkan beberapa bapak malah seneng nek ibune tuku sayur mayur yang jopo nganggo kelambi tidur, baby doll ngono kae gitu loh. Iki jane arep turu apa arep tuku sayur. Jadi akhirnya di sesi-sesi konsultasi itu saya menemukan orang-orang seperti itu, Pak. Suaminya nggak sholat, ning anake 5. Istrinya udah tahu pengajian, nontonnya ke drama Korea terus kuwi mau, gitu loh. Tapi ya duwe anak, karena waktu menikah dulu, visinya bukan visi akhirat. Jadi kalau kita mau tahu visi manusia dalam itu cuma 2. Perhatikan firman ini surat At-Taghabun ayat 2. Huwaladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir dan di antara kalian ada yang beriman, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi manusia seperti kita ini dapat informasi, kamu itu ada yang menciptakan lo namanya Allah. Besok kalau kamu sudah mati dihidupkan lagi untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu dunia dulu lo. Itu manusia terbagi menjadi 2 menghadapi informasi ini. Yang satu kafir, tidak percaya, ya setelah percaya sudah lemah, ora mungkin kok tukul meneh. Sementara yang sebagian beriman, dia percaya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi yang kalian kerjakan itu konsekuensi dari kalian beriman atau kafir. Itu saja. Karena akhirnya dengan memilih menjadi orang beriman atau menjadi orang kafir itu terjadi perbedaan visi. Kalau orang beriman hidup untuk hari nanti, hidup untuk akhirat, hidup sesudah mati. Karena hidup untuk hari nanti, maka orang-orang beriman tidak menjadikan dunia sebagai tujuan terakhir. Seneng ya seneng ning semampune secukupe, tapi yang ibadah yang paling penting karena golek sangu untuk hidup sesudah mati nanti. Maka bagi orang beriman hidup ini adalah mencari bekal menghadapi kematian dan hidup sudah mati. Karena itu orang beriman takut mati. Kenapa? Takut mati yang orang beriman adalah takut kalau sampai amalnya tidak banyak sehingga dia merasa apa yang dibawa kepada nanti tidak cukup. Sedangkan orang kafir itu hidupnya untuk hari ini. Karena bagi mereka kalau sudah mati sudah selesai. Maka sebelum mati harus dipuas-puaskan mumpung belum mati, karena kalau sudah mati sudah selesai. Maka slogannya orang kafir itu gini, kalau tidak sekarang kapan lagi? Karena bagi mereka besok sudah tidak ada, kalau sudah mati sudah jadi tanah. Sementara bagi orang beriman slogannya apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia ini. Silakan Anda milih hidup versi yang mana? Sama-sama takut mati.
Orang kafir takut mati karena mati menghentikan kenikmatan, orang beriman takut mati karena kalau mati menghentikan kesempatan mengumpulkan amal soleh. Anda pilih dulu. Nah, karena itu maka akhirnya jalan hidup yang dipilih itu menyebabkan yang disebut baik dan buruk menjadi berbeda. Kalau orang yang pengen sukses di akhirat, terbebas dari api neraka, itu berarti yang sukses adalah ketika mereka mampu beramal soleh. Duit tapi pas Idul Kurban setelah rasa ndak tuku handphone anyar, duit iki tinggo melu kurban wae ya Bu. Sementara ketika dia sudah bisa menyisihkan uang untuk kurban, dia merasa puas, sukses, aku ora kegodho handphone anyar jarene promo cashback 100.000. Ora tergoda, wis handphone selawas, yang penting pas Idul Kurban ki melu kurban. Dia merasa suksesnya di situ. Sementara yang tidak percaya kepada akhirat, duitnya 3 juta kuwi tinggo nginep nyang hotel karo jalan-jalan. Karena apa? Karena Idul Kurban libur 4 hari, kurban plus 3 hari tasrik. Habis itu saya puas mengunjungi pulau impian saya, berfoto-foto di sana, ketemu artis, saya foto sama dia, yang dia anggap sukses itu. Ketika duitnya habis untuk membiayai kesenangan hidup dia, yang di sini menganggap suksesnya adalah ketika dia bisa meredam keinginan dunia, mempersembahkan amal akhirat bernama apa? Ikut kurban. Kan dadi beda sing dianggap apik. Berarti nek yang laki-laki dan perempuan berbeda, itu yang maripatu itu. Karena yang dianggap baik oleh orang yang percaya kepada akhirat itu berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada akhirat. Nah, di sini dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 212 ini. Zuina lilladzina kafarul hayatud dunya, dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir kehidupan dunia ini. Jadi nek jenengan nikah sing diomongke gur omah apik, klambi apik, mobil apik, itu gur kandonyan. Salat subuh iki tibake ra mangkat. Padahal jangankan salat subuh, rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, ini bukan subuhnya loh, baru qobliyah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka bagi orang beriman, dia nanti akan mengejar sholat 2 rakaat sebelum subuh. Bagi yang tidak beriman, rasa sholat ndak mare ngantuk, engko sore engko awan nek kan arep piknik yang Solo to, bar kuwi arep yang Juruk mencari akar sejarah, dilanjutkan yang Sangiran. Juruk kebun binatang, katanya Anda keturunan kera gitu ya. Di Sangiran sekarang juga jadi situs budaya, ya kumpulnya tengkorak-tengkorak manusia Sangiran. Jadi nanti kalau Anda lihat update statusnya orang itu ketahuan, iki donya apa, akhirat itu ketahuan. Alhamdulillah pagi ini saya bisa sholat tahajud, kemudian bersama suami pergi ke masjid, berarti dia beriman. Nah, yang tidak gini, indahnya pagi ini, ku awali hari ini dengan sarapan bersama suami tercinta. Berarti tang itu langsung sarapan, ora sholat berarti gitu loh Pak. Jadi dari update statusnya ada ketahuan, yang dianggap penting orang ini sarapan sama suami, bukan sholat. Ketahuan. Jadi yang terjadi pada keluarganya Nuh dan Lut itu seperti itu. Setelah menjadi nabi, yang diomongkan menjadi berbeda. Makanya sekarang saya banyak menerima konsultasi itu di wilayah ini. 15 tahun nikah orang yang masalah, maaf, nanti dia anak 5, tapi sekarang padu terus. Gara-gara si istri datang ke tempat temennya mau main, terus temennya bilang, nek arep dolan nyangkur apa-apa, nek aku arep pengajian sik, melu apa ora, aku bar pengajian lagi nyanggon aku. Akhirnya ikut pengajian. Lah di pengajian ustadznya saya. Ibu, coba nyenengke enggak kalau makan ditemani suami, minum ditemani suami, nyuci ditemani suami? Karena melakukan aktivitas bersama itu meningkatkan produksi hormon oksitosin, hormon yang membuat kita merasa nyaman berdampingan dengan dia. Enak toh Bu, makan ditemani, tidur ditemani, jalan ditemani, apa-apa ditemani, enak. Nah, bagaimana Anda bayangkan kalau itu nanti berlanjut sampai ke surga? Luar biasa, bisa masuk ke surga bareng-bareng. Jadi sekarang ibu cita-citanya bagaimana bersama suami masuk surga. Dan nggak mungkin toh suami masuk surga kalau nggak sholat.
Dia anak 5, nikah 15 tahun, bojone ra salat ra apa-apa, sing penting dhewe tukeh ngembangun omah karo nggo tuku mobil, saiki baru teng, oh iya ya nek bojoku ra salat ora iso mlebu swarga. Besok pagi begitu adzan subuh, bangunkan suaminya, "Mas, bangun adzan subuh, salat sana." Kan bojone kaget, wong 15 tahun wis nikah dia anak 5 ora tau mbah salat kok hari ini mbah salat to ya. Kok judulnya mendadak ustazah ngono lho, gitu loh. Maca Al-Fatihah ora teteh kok muni saiki kon salat. Kan suaminya jadi marah. Sejak kapan kamu sok suci seperti ini nyuruh orang sapa nek salat ki mlebu swarga? Salat urusan personal, aku urung entuk hidayah. Hidayahmu gur ngarep lewat omah ra mampir gitu loh. Akhirnya kan jadi masalah, bertahun-tahun nggak ada masalah, sejak salah satu mengenal agama jadi masalah. Sebaliknya yang versi laki-laki juga begitu Pak. Ada bapak-bapak mampir hujan kayak gini mampir di satu masjid. Mampirnya karena tidak membawa jas hujan, takut nanti masuk angin. Yang terjadi pada saat dia mampir dikasih air sama senek. Loh, enten apa niki? Bar niki enten pengajian. Wong Jawa nek dipangku ora iso obah. Arep lunga dadi isin. Wis ngombe seneke karo ngombe minum senek. Akhirnya melu ngrungokke pengajian. Sing ngisi saya lagi di situ. Bapak, Anda kalau keluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarga, itu laki-laki yang bertanggung jawab. Uang yang Anda kumpulkan dari pekerjaan itu Anda pakai buat membeli makanan. Berarti Anda menyelamatkan keluarga dari kelaparan. Anda beli buat minum, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari kehausan. Anda belikan pakaian, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari ketelanjangan. Anda bangun rumah, berarti menyelamatkan keluarga dari panas dan hujan. Anda belikan obat, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari sakit. Dan Anda belikan mobil, berarti Anda menyelamatkan keluarga dari godaan laki-laki ajnabi. Jadi kalau Anda punya anak dan istri cantik, itu kalau pergi naik kendaraan umum, kan sangat mungkin dicolek-colek laki-laki lain. Tapi naik mobil kan tidak. Berarti kalau Anda punya mobil kan menyelamatkan perempuan-perempuan dalam rumah tangga Anda dari colekan-colekan laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Anda tanggung jawab sebagai suami. Bagus Bapak. Tapi pernahkah Bapak berpikir bahwa tanggung jawab terberatnya seorang laki-laki adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka? Pernahkah Bapak berpikir seperti itu? Tidak sekedar agar makan dan minum, pakai baju, beli obat, bisa jalan-jalan dengan mobil dan bisa berteduh di rumah. Tapi pernah Anda berpikir tugas Anda adalah menyelamatkan keluarga dari api neraka? Ku anfusakum walikum naro. Dan nggak mungkin toh Pak Anda terbebaskan dari keluarga dari api neraka kalau keluarga Anda tidak melakukan amal-amal yang soleh. Istri Anda keluar rumah pakai baju serba ketat, itu berbaju tapi telanjang karena bajunya membentuk ukuran tubuhnya. Jadi dia bentuk rumah XL, langsung ngerti ngono. Yang ketat banget kok, nek ngau kelambi adine sing nomor 3 kok. Bapak harus menegur itu, bukan sekedar memberi makan, gemuk habis itu dilemparkan ke neraka karena dia berdosa. Dulu nggak mikir, sekarang mikir, tekan ngomah ngomong karo bojone. Dek, engko nek metu ngomah kuwi nganggo klambi sing longgar, syukur nganggo jilbab nutupi aurat. Kan sampe itu aneh, wong wis 15 tahun nikah ndek anak 5 ora tau bahas kuwi kok tiba-tiba bahas. Ini akar masalah orang itu gitu loh. Jadi ketika visinya tidak sama, pada satu titik Anda jenuh dengan dunia, Anda takut mati, kemudian Anda beriman atau dapat hidayah. Nek pasangan Anda tidak sama visinya, disitulah masalah mulai muncul. Itulah yang terjadi pada rumah tangganya Nuh dan Lut sebenarnya. Jadi bukan istrinya selingkuh, bukan istrinya berjudi, mabuk, enggak. Mulai paham ya, jadi dengan cerita masalah keluarga Nuh karo Lut, dengan cerita perempuan-perempuan yang maaf cacat moral, berarti Anda menghitamkan sejarah Nuh dan Lut. Tapi kalau itu karena agama, itu memang Allah tidak memberi daya biar kita bisa mengambil ibrah. Berarti sesuk bagi pemuda-pemuda dan pemudi yang belum menikah, nek arep nikah takono tenan, kowe nikah arep ngopo? Soale samsaya tuwa, samsaya wis ora menarik meneh. Aku bagus, iya 20 tahun gak mben. Saiki dijoroke ambruk, Bapak, gitu. Bagus nek camat, calon mati, ayo piye jan. Gitu. Jadi logika ini berjalan ketika kita buka tafsir Ibnu Katsir, Anda temukan tadi penjelasan tadi saya temukan di Ibnu Katsir.
Nah, ini dikuatkan oleh Imam Ibnul Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran. Ya, dalam kitab Ahkamul Quran Ibnu Arabi mengatakan begini. Idza lam yakun lirajuli zaujatan sholihatan fa innahu la yastaqimu amru ma'aha illa bidabi juz'in min dunihi. Jika seorang laki-laki tidak memiliki istri yang solehah, maka sungguh urusannya tidak akan bisa lurus bersamanya kecuali dengan perginya sebagian urusan agamanya. Maksudnya piye? Nek salah satu di antara pasangan tidak soleh, misalnya laki-laki tidak punya istri yang solehah, maka urusan dengan istrinya tidak akan lurus. Maksudnya tidak terjadi percekcokan, merasa nyaman dan damai kecuali dengan perginya sebagian agama. Jadi nek pasangan Anda tidak soleh, nek pengen rukun ora padu, berarti caranya gampang, ojo ngerembuk agama. Karena ngerembuk agama pada orang yang tidak soleh marai padu. Itu loh. Ya harus sholat subuh. Ngapa dadak sholat subuh bareng? Apa sholat subuh mari sugih? Mumet dengan saya ngomong. Nek sing ngomong Pak RT ra apa-apa, ngomong bojone jenengan. Ya mbok orang rungok ke campur sari terus wis campur sari lagune saru sih santali kotang karo rondo kempling. Mbok murotal ya, ngopo murotal ngrungokke murotal malah kaya wong mati kan ya. Jadi nek gagrak tua, orang-orang yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, itu waktu kita masih kecil, nek dengarkan orang baca Quran itu cuma pilihannya dua, Jumatan apa ini wong mati, yakin gitu. Dulu waktu kita kecil dengar ayat Quran dibaca itu pilihan cuma dua, ini Jumat toh gitu loh. Orang kemis sih, berarti yang mati gitu loh. Jadi kita zaman dulu tuh nggak terdidik membaca murotal tiap hari, itu nggak terdidik. Tanya tuh sama yang tua-tua itu. Kalau zaman saya kecil dulu mendengar ayat Quran dibacakan pilihannya cuma dua, ini hari Jumat atau ini ada orang mati, toh Pak. Kemarin Pak. Jadi resiko. Jadi tadi saya bilang kalau ada laki-laki menikahi perempuan yang tidak soleha atau perempuan menikah dengan laki-laki tidak soleh, itu bahaya laten. So mben nek kowe pengen cedak-cedak Gusti Allah mesti marai padu bojomu wis. Kenapa? Karena orang tidak soleh itu paling tidak bisa diajak bicara soal agama. Jadi nek jenengan duwe bojo sing gaene mabuk selingkuh, gen ora padu apa? Aja mbahas mabuke karo selingkuhe. Engko lak ora padu. Mulai judulnya kamu pakai parfum berbeda. Berarti kan parfum perempuan lain. Rasa mbok bahas. Lak ora padu. Ini dengan paham ini dosa atau ora selingkuh? Lak padu toh? Istri suami Anda pulang dalam keadaan mabuk, dibuka ke lawang, monggo juragan mlebet, lak ora padu. Tapi nek dengan cegat, ngopo mabuk meneh, kumpul karo kanca meneh, mare padu. Jadi resiko punya pasangan tidak soleh apa agamu hilang. Jadi tanggane nganti apal. Kowe nek bar salat subuh mesti padu karo bojone. Ya. Bangun ya, sudah salat subuh, bangun salat subuh. Begitu suaminya marah, awas kamu bangunkan aku saat subuh lagi ya, tak pukul kamu. Apa kamu udah bosan jadi istriku? Nanti cerai kamu, tak ganti yang lain yang tidak mengganggu aku. Istrinya pasrah. Akhirnya besok hari istrinya azan nggak bangunkan suaminya. Sudahlah daripada saya dicerai atau saya dipukul. Tapi gara-gara tidak bangunkan, tetangganya malah ngomong, lah saiki kok ora padu. Malah ngono gitu loh. Apa wis damai sentosa, rumah tangganya wis sakinah mawaddah warahmah. Orang nggak ngerti ilmu agama kan menganggap tidak padu ukuran rumah tangga itu. Padahal padu sok-sok penting nek pancen pasangan jangan nyalakan ya dipadoni to ya. Itu loh Pak. Jadi ini satu kesimpulan yang menurut saya luar biasa. Risiko memiliki pasangan visinya berbeda, dalam bahasa ini katakan tidak soleh, itu adalah Anda tidak akan menemukan rumah tangga yang bebas dari gangguan kecuali tidak membahas agama bersamanya. Gitu. Jadi Anda menemukan ada suami yang mabuk, bojone ra gagas, lah ya ora tau padu, mangcawang gitu loh. Tapi nek jangan pengen mempersoalkan itu, mesti menyebabkan itu terjadi pertengkaran. Itu akar pertama. Jadi mulai ketemu toh kenapa bapak-bapak dan ibu-ibu itu banyak yang bertengkar, karena visinya berbeda. Wong zaman nikah ndek ben ke ora golek yang pengajian yang pasar malam kok. Nang saiki ana masalah kemudian dibahas. Maka menjadi berbeda pembahasannya. Yang kedua, akar masalahnya adalah tidak ma'ruf dalam muasyarah. Jadi kalau nanti orang pengajian yang laki-laki jenggotan, yang perempuannya pakai jilbab, itu mungkin juga terjadi pertengkaran. Mungkin keluarganya juga tidak sakinah.
Kalau muasyarahnya tidak ma'ruf, muasyarah itu cara bergaul setiap hari. Maka dalam istilah Islam ada namanya muasyarah bil ma'ruf. Nanti kalau Anda pas ada orang nikah dia baca sigo taklik itu kan di sana apa namanya, sebagaimana perintah Allah wa asyuna bil ma'ruf, perlakukanlah keluargamu dengan cara yang baik. Nah, saya menukil satu paragraf yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mengatakan apabila pergaulan suami istri berjalan dengan baik, maka yang demikian akan lebih melanggengkan kecintaan antara keduanya dan menambah sempurna kenikmatannya. Berapa banyak terjadi perceraian karena tidak adanya pergaulan yang baik. Jadi beliau mengatakan perceraian itu banyak terjadi karena pergaulannya tidak baik. Nah, maksudnya gimana? Ada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-19. Surat An-Nisa ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan perlakukanlah istri-istri kalian itu dengan cara yang baik. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jadi kamu punya istri, pergaulilah serawungo marang bojo-bojo nira kanthi becik. Fa in karihtumuhunna, meskipun kadang-kadang kalian tidak menyukai mereka. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya istri jengkel sama suami, suami marah sama istri, kecewa, cemburu itu pasti akan terjadi. Hatta suami Anda itu direwangi nganti pokoknya ndak mboten kalih Mas Bambang kula mboten nikah, direwangi ngono kuwi. Sok ben Bambang tetap saja mengecewakan kamu. Meskipun perempuan yang kamu nikah itu nganti direwangi tawuran karo STM sebelah. Saiki jadi bojomu, suatu saat tetap ya mungkin jengkel kayak Pak gitu loh. Mesti yang namanya muncul perasaan tidak suka kepada pasangan itu pasti. Tetapi meskipun kamu tidak suka, perlakukanlah dia dengan baik. Nah, ternyata Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan pengertian perlakukanlah dengan baik ini, beliau menjelaskan dengan kalimat seperti ini. Aitoyibu aqwalakum lahunna, maksudnya perbaikilah ucapankan kepada mereka. Wahasinu af'alakum wahyatikum bihasbi kudratikum, dan baguskanlah perbuatan dan penampilan kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kama tuhibbu dzalika minha fafal anta biyamitlahu, sebagaimana kalian menyukai hal-hal tersebut dari mereka, maka lakukan hal yang semisal kepada mereka. Maksudnya begini, nek nganti iki wong pengajian podo-podo pengen mlebu swarga ning isoh padu, berarti padunya perselisihannya bukan pada perbedaan visi, wong visinya sama kok. Perselisihannya di mana? Di cara bergaul setiap hari yang tidak ma'ruf. Cara bergaul tidak ma'ruf itu satu, ucapannya tidak baik, dua, perbuatannya tidak baik, tiga, penampilannya tidak baik. Jadi masalah wong pengajian kuwi engko nek rumah tangga omongane ra penak, tumindake ora apik, penampilane boseni. Ya, jadi nanti kalau Anda perhatikan keluhan-keluhan orang pengajian, kok rumah tangga ora nyaman, itu bukan pada visi. Mereka visinya sama-sama masuk surga kok. Terus ketemu kok. Itu kan akar masalah untuk rumah tangga secara umum. Tapi akar masalahnya orang rumah tangga yang sudah ngaji adalah ketika omongannya, perilakunya, dan penampilannya tidak bagus. Kan ada omongan-omongan itu yang meremehkan pasangan, menganggap pasangannya tidak ada, memunculkan kalimat-kalimat yang memaki-maki, nama binatang disebut semua. Kira-kira nek jenengan punya pasangan kayak gitu kan ya tetep nyangati ke loro-loro. Ya, ngopo to ya, kok gur meneng wae pirang-pirang dino nek neng masalah mbok aku diceritani. Apa cerita karo kowe? Ndek iso bodoh malah maremu met aku engko. Meneng wae rasa dak takon. Coba, nek Anda punya suami model kayak gitu meskipun jenggotan kok kaya tak jedil-jedil kae to gitu. Ya Allah Mas, kok ya ngomong tega men to Mas ngomong kaya ngono. Itu namanya omongan yang merendahkan. Ada omongan yang tidak menghargai.
Ada seorang istri punya pekerjaan bagus, punya gaji, suaminya residen. Residen itu dokter yang sedang menempuh spesialis. Suatu hari istrinya itu belanja banyak ke mall, tidak ngajak suaminya, ngajak sopir. Terus pulang itu bawa barang bawaan banyak dari mall. Suaminya nanya, "Dek, iki bar belanja kok ngendi?" Lah, ya dia barang belanjaan toh Mas, mosok ya bantuan pemerintah yang ini wujute gitu ya. Lah mosok ya belanja orang ngajak aku, ngajak sopir. Lah ngopo datang ngajak kowe ora belanja kok meneng bae. Itu yang laki-laki datang ke tempat saya nangis, "Ya Allah, istri saya ngomong begitu, Ustaz. Saya memang tidak bisa gaji hari ini, saya sedang residen menunggu spesialis, tapi saya dibegitukan, saya juga nggak terima." Jadi ada kalimat-kalimat yang membuat kita itu sakit hati. Kalau setiap ngomong semua nama binatang tersebut, itu juga bikin Anda sakit hati loh. Joneh kok ngomong, orang ngomong wis sakit hati kok. Saya ketemu beberapa keluarga itu sakit hati gara-gara tekan ngomong bojone ngenengke nganti pirang-pirang dino. Wis ngenengke rapate ayu, mare jengkel wae. Bapak-bapak langsung WA, "Kuwi kowe." Jadi sing WA-nya bunyi berarti itu tertuduhnya itu. Coba gitu. Ya, punya suami tapi opo-opo ngambil keputusan ra tau taren sama istri, ngerti-ngerti tuku opo, ngerti tuku opo. Kadang-kadang wong liya ngerti bojone malah ra ngerti. Itu ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu tetap membuat suasana rumah tangga jadi tidak nyaman. Yang kedua adalah af'alakum. Af'alakum itu artinya adalah perbuatan kamu. Mulai dari maaf, mukul, mau ganteng kayak apa, mau jenggotan lebatnya kayak apa, kalau marah sedikit mukul, itu tetap membuat Anda tidak nyaman. Terus nek nganggo handphone wis lali kalau pasangane, ya. Kadang-kadang nek karo koncone sak grup WA, oh setiap 24 jam bunyi, tapi nek dibel bojone malah rati, angkat iki piye jane gitu loh. Jadi ndak men tuku handphone kan gampang berhubungan, tiba-tiba gampang berhubungan dengan orang lain, dengan suaminya ternyata nggak berhubungan. Gitu. Jadi perilaku-perilaku yang membuat kita akhirnya merasa kecewa gitu loh. Kok ngono? Lah wong genah rande beras, bang itu duit orang tuku beras malah tuku handphone. Jengkel loh bojone gitu loh. Cerita sama saya, "Ustaz, suami saya itu loh, udah tahu berasnya menipis, besok nggak ada yang dimasak, kalaupun dimasak kurang, tiba-tiba dapat rezeki malah beli handphone." Dan ketika ditanya handphone piye masuk genah ran duit nggo tuku beras kok malah tuku handphone. Engko didol ya ora apa-apa. Ngono ku jawabane semuanya. Atau yang ketiga, karena apa? Penampilan, hayat itu penampilan. Sampai Ibnu Abbas itu mengatakan, "Ini la atazayyan li zaujati." Saya dandan loh untuk istri saya, karena dia juga berdandan untuk saya. Jadi saya pernah Pak didatangi seorang perempuan yang dia cerita ke saya, "Ustaz, saya sudah 3 minggu menikah, tapi saya belum mau berhubungan dengan suami saya." Loh, pripun to won 3 minggu loh, niku pun halal loh jadi suami jenengan loh. Dan salah satu tujuan menikah itu untuk menghindari perzinaan loh. Nek jenengan sekarang nikah nggak mau melayani suami terus piye? Kan perempuan diajak suaminya tidur nggak mau dilaknat malaikat sampai subuh lah. Kan 3 minggu dilaknat ping piro? Lah kenapa nggak mau melayani suami sendiri? Lah pripun Ustaz, nek bojo kula ngomong niku abape mambu. Ini nyata. Gimana sih? Nyata. Jadi saya kalau ngomong sama suami itu harus jaga jarak, karena kalau dekat saya mual. Saya nggak bayangkan kalau saya tidur sama dia kan dekat. Terus dia mungkin mencium saya, loh itu sudah baunya bisa luar biasa. Saya takut pingsan sebelum terjadi kejadian gitu loh. Jadi pingsan di TKP gitu loh Pak. Tiba-tiba saya ingat berapa tahun yang lalu saya diundang ke daerah Jawa Barat, kira-kira 8 jam perjalanan dari Solo. Saya diundang isi tablik akbar. Ternyata panitianya salah satunya teman saya dalam dakwah yang sudah 7 tahun lebih nggak ketemu. Anda bisa bayangkan ketemu dengan teman yang sudah lama nggak ketemu dan itu dalam dakwah. Oke, saya sudah transit, kemudian dibawa mobil menuju tempat acara. Saya turun, teman saya itu sudah ndaplang tangan. "Ahlan ya Ustaz, saya kangen sama antum, bla 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 bla." Akhirnya meluk saya, tapi seng gitu.
Dia nggak tahu itu. Sampai Ustaz duduk sini, saya banyak yang mau saya ceritakan pada jenengan. Setiap kali dia ngomong, saya harus menahan diri jujur. Harus ngomong, nafasmu bau rasopan. Nek tak nengke aku jojo sebelum isi pengajian wis pingsan. Cuma bisa berdoa, ya Allah akhirlah penderitaan hamba ini. Jadi saya bisa ngerasakan bagaimana punya pasangan yang nafasnya bau, karena saya pernah mengalami situasi seperti itu. Maka apa? Ada seorang perempuan membawa suaminya kepada Umar bin Khattab, kemudian mengatakan, saya nggak mau sama suami saya. Umar bin Khattab lihat laki-laki itu dan ternyata menemukan, oh iya, karena laki-laki nggak merawat diri. Akhirnya apa? Umar bin Khattab memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk merawat laki-laki ini. Mandi, keramas, gosok gigi, dipotong rambutnya, dirapikan, bla bla bla. Hanya dikembalikan lagi ke istrinya itu. Suruh jawil istrinya. Begitu jawil istrinya, kan istrinya kipo-kipo karena merasa itu laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Tapi begitu dia lihat wajahnya kok nggak asing. Begitu dia sadar, loh kok bojoku. Akhirnya ngomong, nek ini saya mau. Jadi wonge podo Pak, ning sikatan karo sikatan ki beda. Wonge podo, ning adus karo adus beda. Jadi ketok wong pengajian ning kok ikut aliran aduse gur nek malam siji surotok ngono lho, Pak. Iya. Ada loh orang-orang pengajian kayak gini tuh, jenengan di sampingnya tuh mambu loh, Pak. Adik saya pernah ikut sholat malam 1 juz kalau Ramadan di satu masjid. Jadi mulainya jam 10 malam ke atas. Dia cerita ke saya, ya Allah Mas, sampingku wong nganggo jilbab ireng, nganggo cadar ireng, saya di sampingnya. Setiap dia bergerak, baunya Allahu Akbar. Jadi saya nggak bisa khusyuk dalam sholat. Jadi kesimpulannya, akar masalah rumah tangganya orang-orang yang visinya sudah benar masuk akhirat, masuk surga adalah pada wilayah ucapan, tindakan, dan penampilan. Keluhan-keluhannya nanti di seputar itu. Mulai dari suami atau istri yang tidak merawat diri sehingga ketika suaminya pulang aromanya tidak sedap, mulai dari pasangan yang perilakunya tidak menyenangkan, tidak mengutamakan keluarga sehingga ketika di rumah jarang bersama, jarang ngobrol, sampai pada satu level apa? Ucapan-ucapannya tidak baik. Jadi untuk itu kita perbaiki dua-duanya. Meskipun kita orang beriman visinya pengen masuk surga, tapi tetap saja di tengah jalan mungkin ada gangguan, iman kadang-kadang juga turun. Saya juga bertemu beberapa keluarga yang waktu nikah awal itu visinya surga, tapi di tengah perjalanan akhirnya belok, Pak. Kita rawat. Sedangkan bagi yang sudah sama-sama masuk surga, berarti sekarang poinnya adalah pada memperbaiki ucapan, memperbaiki penampilan, dan memperbaiki tindakan atau perilaku. Kama tuhibbu dzalika minha, sebagaimana kalian menyukai hal-hal itu dari istrimu, maka lakukanlah hal yang sama kepadanya. Jadi suami itu pengennya kan istrinya ngomongnya baik. Anda kerja mubeng-mubeng seharian, ternyata hujan gerimis, dagangan nggak laku, Anda pulang, dokter assalamualaikum, Mas sudah pulang, sudah laku Mas? Enggak ide, laku sedikit aja tadi buat beli bensin habis, nggak ada uang yang saya bawa pulang. Anda kan pengen isinya ngomong, ya sabar Mas, yang namanya orang hidup ya begitulah rezeki, kadang banyak kadang sedikit, ya udah sana istirahat. Anda kan pengen istri yang begitu kan, daripada istri yang Anda ceritain, payu Mas, ora ide, berasah mulai. Sebagaimana Anda ingin istri Anda ngomong baik pada Anda, maka ngomonglah yang baik pada dia. Maksudnya begitu. Anda ketika ada istri kan pengen dilayan, disambut. Istri juga begitu. Ketika ada suami, pengennya suami yang ngajak ngobrol, pengennya suami yang tidak sibuk sendiri. Seperti kamu ingin dilayani, maka kamu juga memberikan perhatian sama istri. Suami pengennya kalau di dekat istri, istrinya wangi, bersih, rapi. Maka sama istri juga begitu. Ketika suami di sampingnya, itu minimal gosok gigi dan mandi. Sampai Rasul mengatakan, laulam asyuqa ala ummati lamartum bisiwakin inda kulli wudu. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap wudu. Berarti nek salat wajib tok subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, berarti wong Islam paling ora sikat gigi ping 5. Lah kok nek wong pengajian kuwi untune budal. Sisa sambel lomboknya yang gitu, apa peh mergo lombok larang diketok-ketok ke sisa-sisanya. Gitu. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir, minimal kalau kita merujuk pada Ibnu Katsir itu sudah 700 tahun yang lalu. Semarang rungeneng lagi semtok rungeneng marange.
Itu ulama-ulama kita sudah menjelaskan seperti ini. Ini loh cara membentuk keluarga sakinah. Begini loh caranya. Ya, jadi hari ini kita mendapatkan satu ilmu bahwa dua yang menjadi akar fundamental dalam masalah-masalah yang muncul dalam keluarga. Satu, visi yang tidak sama. Dua, muasyarah yang tidak ma'ruf. Perbaiki di situ. Nanti untuk pendetailannya, ya semoga Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu lagi, sehingga kita bisa mengurai, karena masalah-masalah rumah tangga itu jane cilik-cilik neng oke gitu. Nah tadi disampaikan sama pembawa acara, kalau mungkin ada di antara ibu-ibu yang pengen nanya banyak, tapi setelah dapat penjelasan malah jadi takut bertanya, bisa jadi gitu ya. Atau tetap malah tambah banyak, saya nggak ngerti gitu ya. Maka saya serahkan kepada pembawa acara nanti sampai jam berapa. Saya tadi dikasih informasi nanti penyampaian 1 jam, nah ini sudah 1 jam. Oke. Gitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami akar masalah dalam keluarga. Visi yang berbeda dan muasyarah yang tidak ma'ruf. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada penanya. Monggo.